Halo sedulur Celengers, balik lagi nih sama Mimin. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Lost Phone. Film ini berasal dari Cina yang dirilis pada tanggal 17 Juni 2018. Oke, tanpa berlama-lama lagi, makibur, mari kita melebur. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Li Ji. Ia berlari mencari anaknya yang hilang. Lalu dia juga melaporkannya ke polisi. Namun pada saat itu malah dia yang kena marah polisi itu karena terlalu lama untuk melaporkannya dan juga sempat memberikan laporan palsu bahwasanya anaknya telah kembali. Bukan hanya itu, dia diamuk oleh mantan mertuanya yang tiba-tiba datang dan dituduh menculik anaknya sendiri. Dari keterangan yang didapat, anaknya yang bernama Duo itu terakhir kali bersama dengan pengasuhnya yang bernama Sun Fang. Li Ji pun meyakini bahwa yang menculik anaknya adalah pengasuhnya sendiri. Kemudian scene berpindah ke waktu sebelumnya, di mana sang anak belum hilang. Di sini kita diperlihatkan tokoh penculiknya yang bernama Sun Fang. Ini cecenguknya. Pada saat itu, Sun Fang ingin mengatakan sesuatu yang penting pada Li Ji, tetapi Li Ji tidak menanggapinya. Saat itu, dia sedang terburu-buru akan menangani sidang hak asuh anak kliennya, yang mana Li Ji berprofesi sebagai pengacara. Setelah sidang, lawan dari kliennya yaitu seorang ibu memohon bantuan dari Li Ji untuk mendapatkan hak asuhnya. Akan tetapi, sebagai pengacara yang setia kepada kliennya, dia pun tidak memperdulikan ibu itu. Lalu Li Ji pergi ke tempat kerja mantan suaminya, yang mana mantan suaminya bernama Tianning. Ia berprofesi sebagai dokter. Diketahui Li Ji dan Tianning juga sedang memperjuangkan hak asuhnya masing-masing. Karena belum menemukan titik terang, akhirnya obrolan itu akan berlanjut pada persidangan nanti. Di tengah pelik hidupnya, sebelum pulang, Li Ji menyempatkan diri untuk bertemu kliennya dan minum tipis-tipis. Setibanya di rumah, betapa kaget dan terkejutnya dirinya setelah menyadari bahwa Duo anaknya tidak berada di rumah. Li Ji pun mencoba bertanya pada mantan suaminya yang disangkanya mantan suaminya tersebut sudah mengambil anaknya. Keadaan pun semakin panik ketika dirinya mencoba menghubungi Sun Fang, akan tetapi tidak tersambung. Lalu dia melihat seorang pria dan bermaksud akan bertanya. Namun tiba-tiba pria itu malah lari dan Li Ji pun kehilangan jejaknya. Setelah mencari kemana-mana, Li Ji meminta satpam setempat untuk melihat CCTV. Dari hasil yang didapatnya, Li Ji melihat Sun Fang meninggalkan apartemennya bersama anaknya. Diketahui Li Ji mengenal Sun Fang dari Nyonya Li, yaitu tetangganya. Dia memperkenalkan keponakannya itu bahwa ingin bekerja sebagai pengasuh anaknya. Awalnya Li Ji menolak karena keterangan dari Sun Fang yang belum berpengalaman. Akan tetapi setelah melihat anaknya berhenti menangis dan tertidur, dia pun menerima dan menjajal Sun Fang sebagai pengasuh anaknya selama seminggu untuk percobaan. Li Ji yang pada saat itu menemui Nyonya Li, dia baru mengetahui bahwa Sun Fang sebenarnya bukanlah keponakannya, melainkan Nyonya Li hanya bertemu Sun Fang di jalan, dan pada saat itu Sun Fang meminta kepadanya pekerjaan. Karena imbalan 2 bulan gaji untuknya, akhirnya Nyonya Li berbohong mengaku saudaranya agar Li Ji mau menerimanya. Li Ji pun sontak mengamuk setelah mendengarkan hal itu. Setelah itu, saat Li Ji sedang melaporkannya ke kantor polisi, dia tiba-tiba mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku penculiknya. Li Ji yang pada saat itu panik dan khawatir anaknya dalam bahaya, dia pun menuruti kata-kata pria itu untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa. Bahkan Li Ji memberikan laporan kepada polisi bahwasanya anaknya yang hilang tersebut telah kembali. Kemudian pria itu meminta sejumlah tebusan kepada Li Ji untuk menebus anaknya itu. Lalu tanpa pikir panjang, Li Ji pun langsung mentransfer semua tabungannya untuk pria itu. Setelahnya, dia diminta untuk menjemput anaknya di bawah terowongan jalan seperti awal film ini tadi. Namun ternyata dia tidak menemukan anaknya. Rupanya pria itu hanya mengerjai Li Ji. Lalu, Li Ji kembali melihat CCTV beberapa hari ke belakang. Dia pun harus kembali terkejut setelah mengetahui Sun Fang adalah seorang psikopat yang pernah ingin mencelakai anaknya yang berumur 2,5 tahun tersebut. Semakin panik, Li Ji pun bergegas mencari info yang bisa dia dapatkan.
Dari kamar bekas Sun Fang, di dalam tas dia mendapat kartu nama mantan suaminya, yaitu Tianning. Entah mengapa belum jelas mengapa Sun Fang menyimpan kartu nama mantan suaminya itu. Lalu dia juga mendapati sedikit titik terang yang mungkin bisa mengetahui keberadaan Sun Fang sekarang. Lalu dirinya bergegas menemui rekan kerja Sun Fang dulu, di mana Sun Fang pernah bekerja di suatu bar malam. Pada saat itu, teman Sun Fang tidak mau memberitahukan apa-apa kepada Li Ji. Tetapi setelah Li Ji memberikan beberapa uang, akhirnya temannya itu memberitahu bahwa Sun Fang telah keluar dari bar itu sejak 3 bulan yang lalu. Dia juga menceritakan bahwa Sun Fang saat itu membutuhkan banyak uang dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Setelah itu, teman kerja Sun Fang mengantarkan Li Ji untuk menemui sahabat Sun Fang yang ada di desa. Karena sahabatnya tidak mau memberikan informasi apapun, perdebatan keras saat itu membuat hidung Li Ji harus berdarah. Tak lama kemudian, perjuangan seorang ibu itu membuat sahabat Sun Fang merasa iba kepadanya. Dia selalu memberitahu di mana dulu Sun Fang tinggal dan menceritakan masa lalu Sun Fang. Bahwasanya Sun Fang bertemu suami yang pemabuk dan tidak bertanggung jawab. Sun Fang harus bekerja keras ketika dia mengandung anaknya. Setelah anaknya lahir, dia dihadapkan cobaan bahwa anaknya mengidap penyakit liver yang langka, dan pada saat itu suaminya pun meninggalkannya. Kemudian sahabatnya itu juga menunjukkan sebuah foto yang mana saat itu Sun Fang bersama anaknya sedang berada di rumah sakit dan akan menghadapi operasi. Tak lama Li Ji menyadari bahwa pakaian yang dikenakan anaknya itu adalah pakaian dari rumah sakit di mana mantan suaminya bekerja. Singkat cerita, Li Ji pun tiba di rumah sakit bersama polisi. Dia lalu bergegas pergi ke ruang di mana dulu anaknya Sun Fang dirawat. Di sana dia mendapat informasi dari orang tua anak yang pernah satu ruangan dahulu, bahwasanya saat anaknya Sun Fang dirawat, mereka pun harus diusir dari rumah sakit itu karena tidak dapat membayar. Di waktu bersamaan, saat itu Sun Fang melihat Li Ji menggendong anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan ruangan. Karena rumah sakit penuh, membuat Sun Fang dan anaknya harus tersingkirkan. Di saat itu juga kita mengetahui alasan Sun Fang mendapatkan kartu nama mantan suaminya. Mendengar hal itu, Li Ji pun menjadi lemas tak berdaya hingga dia terjatuh. Kemudian mereka pun pulang ke rumah bersama polisi yang juga berjaga di rumahnya dan memasang rekaman untuk menunggu pria misterius itu menghubunginya. Pada saat itu, Li Ji dan Tianning beradu mulut hingga Tianning membanting gelasnya. Li Ji pun hanya bisa terdiam dan membersihkan serpihan pecahan gelas itu. Di saat mertuanya datang, Tianning menyuruhnya kembali untuk menunggunya di rumah. Li Ji pun terheran saat melihat kain mengganjal pada sebuah laci. Pada saat dia membukanya, betapa terkejutnya dirinya setelah mengetahui isinya ternyata adalah jasad seorang anak kecil, hingga membuat Li Ji tak sanggup berkata-kata. Setelah itu, semua orang yang berada di rumahnya ikut terkejut. Li Ji mengatakan bahwa jasad anak itu bukanlah anaknya, yang ternyata itu adalah jasad anaknya Sun Fang. Tak lama kemudian, polisi mendapat kabar bahwa mereka telah menangkap pria misterius itu. Lalu mereka bergegas menemui pria itu untuk menanyakan di mana anaknya. Tetapi pria itu mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Awalnya dia dan Sun Fang akan menjual anaknya Li Ji. Namun karena Sun Fang menghilang, rencana itu pun gagal. Li Ji pada saat itu pun menjadi menangis histeris. Kemudian tiba-tiba polisi kembali mendapat kabar bahwa mereka melihat rekaman Sun Fang dari CCTV stasiun bus. Akhirnya mereka pun bergegas ke tempat itu. Di perjalanan, Li Ji teringat pada sebuah momen di mana mereka pernah berjalan-jalan di tepi pantai. Pada saat itu, Sun Fang mengatakan bahwa suatu saat dia ingin pergi ke pulau yang berada di seberang pantai itu. Li Ji memberitahu hal itu kepada polisi dan akhirnya mereka pun segera berbalik arah. Lalu mereka pun mulai mencari di seluruh tempat kapal itu. Li Ji pun akhirnya melihat Sun Fang sedang bersama anaknya Duo sedang bercanda-canda. Sun Fang yang tak lama menyadari itu, dia pun lari untuk kabur. Kemudian Li Ji berusaha mengejarnya dan akhirnya Sun Fang pun ditemukan. Tetapi pada saat itu Sun Fang yang telah terkepung akan mencelakai anaknya Li Ji. Dia juga mengatakan bahwa Li Ji tidak layak menjadi seorang ibu. Li Ji pun memohon-mohon dan meminta maaf agar anaknya tidak disakiti.
Sekian lama bernegosiasi, Sun Fang pun menyadari bahwa Li Ji ternyata sangat menyayangi anaknya. Lalu kemudian menyerahkan anaknya tersebut. Akan tetapi Sun Fang pada saat itu tiba-tiba melompat dan memilih mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian itu, Li Ji pun menyadari bahwa dirinya bukan ibu yang baik. Beberapa hari kemudian, kasus yang sedang ditanganinya, di mana di persidangan kliennya menuntut hak asuh kembali. Pada saat itu, Li Ji sadar bagaimana menjadi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kemudian Li Ji pun meminta kepada hakim untuk memberikan hak asuh itu kepada ibunya. Lalu dia pun meninggalkan kliennya. Ibu itu sontak menangis bahagia setelah menerima hak asuhnya. Dan film pun tamat. Dari film ini kita diperingatkan bahwa sesibuk-sibuknya kita, sisihkanlah waktu lebih banyak untuk sang anak. Jangan sampai penyesalan akan datang dan kita tidak mampu mengulanginya. Semoga kalian suka ceritanya ya. Bye bye.